kalau terus-terusan nggak akan selesai. Ya. Tapi kalau kita lihat, kita harus meresonansi apa yang dirasakan oleh publik. Ketua BEM UI, di sini saya lihat ada mahasiswa UI juga dan mahasiswa yang lainnya. Ketua BEM UI kemarin menyatakan keluarganya mengalami intimidasi karena dia mengkritik kebijakan putusan dari MK. Ini adalah suara publik. Please, para politisi dengarkan suara publik. Dengarkan apa yang dirasakan publik. Kalau kita hanya berlogika, logika elit, maka resonansi, aspirasi, apa yang dirasakan oleh publik itu tidak akan sampai. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita bicara tentang MK, pengadilannya bukan pengadilan hukum, tapi etik. Etika, kenapa etika? MK yang etik. MK. Pengadilannya ada etik. Kenapa etik? Karena kita bicara tentang moral standar. Standar moral. Standar moral hakim MK, apalagi ketua MK, dia harus memiliki standar moral yang lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari DPR dan eksekutif. Persyaratan menjadi hakim MK, dia harus menjadi negarawan. Eksplisit disebutkan di sana. Maka ini masalah etik, masalah legitimasi moral, itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial buat hakim MK. Tapi kan produknya tidak bisa diapa-apain. Itu bicara legal. Tadi Juru Bicara udah clear tadi disampaikan tadi kan. Secara hukum, secara legalitas oke. Saya tidak ingin berbicara terkait bagaimana asas legalitasnya. Tapi kita bicara, bahkan MK itu menunjukkan terkait moral standar. Standar moral inilah yang harus menjadi penopang tegaknya konstitusi di negeri kita. Ini bukan masalah Gibran atau bukan Gibran. Ini adalah masalah standar moral etika yang harus ditegakkan. Itu yang harus menjadi catatan kita bersama.